Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my channel, teman belajar matematika bersama Bu Rai. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya, share juga ke teman-temannya. Terima kasih, selamat belajar. Operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan bisa dilakukan jika kedua pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Jika masih dalam bentuk pecahan campuran, kita harus mengubah menjadi pecahan biasa. Nah, kalau misalkan ada A per B dikali C per D, itu sama dengan A kali C per B dikali D. Jadi kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalau untuk perkalian dan pembagian, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Kalau misalkan ada A per B dibagi C per D, kalau kalian ingat, pembagian itu sama saja kebalikan dari perkalian. Jadi kalau ada A per B dibagi C per D, itu sama saja A per B dikali D per C. Atau kita bisa tulis A kali D per B kali C. Jadi pembagiannya kita ubah ke perkalian. Nah, ingat kalau perkalian itu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Langsung ke contoh soal 1/5 dikali 1/2 dikali 5. Nah, ini kita ubah aja 1/2 dikali 5 itu kan jadi 5/1. Nah, ini sama seperti tadi, 1 dikali 5 per 2 dikali 1. Jadi 5/2. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadinya 5 dibagi 2 itu yang mendekati 2. Sisanya 1/2. Jadi 21/2 atau 2,5. Lalu lagi yang B, 1/3 dikali 6/7. Ini kita bisa tulis 1 dikali 6 per 3 dikali 7. Sama dengan 6 per 3 kali 7, 21. Nah, ini sama-sama bisa disederhanakan nih, sama-sama bisa dibagi 3 ya. Dibagi 3, ini juga dibagi 3. 6 bagi 3, 2 per 21 bagi 3 itu 7. Atau bisa juga langsung, caranya gini. Bu Rai tulis di sini bentar. 1/3 dikali 6/7. Ini bisa kita coret. Yang mana yang bisa dicoret? 6 dengan 3, benar. 6 coret, 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Jadi tinggal 1 kali 2 per 1 kali 7, atau jadi 2/7. Hasilnya sama, kalian boleh langsung dikalikan atau dicoret atau disederhanakan juga boleh. Contoh yang ketiga, 2/5 dikali 1/4. Nah, ini ada pecahan campuran. Berarti kita harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, berarti kita buat dulu nih. 2/5 dikali 1/4-nya kita ubah ke pecahan biasa. 4 kali 1, 4, tambah 1, 5. Jadi 5/4. Atau kita tulis 2 kali 5, 10 per 5 kali 4, 20. Ini kita bisa sederhanakan jadi coret-coret 1/2. Nah, terus kalau tadi pakai cara yang dicoret, nah ini kan 5 sama 5 sama-sama bisa dibagi 5, ini bisa dicoret, jadi 1, ini jadi 1. Nah, 2 sama 4 juga sama-sama bisa dibagi 2. Nah, ingat ya, kalau ke samping ini nggak boleh dibagi, bolehnya yang silang atau atas bawah boleh. 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2.
Jadi tinggal 1 kali 1, 1 per 1 kali 2, 2. Yang D, nah ini ada 3 nih, ada 3 pecahan. 1, 3 per 5 dikali 5 per 10 dikali 21 per 2. Nah, ini sama, kita harus ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 1, 3 per 5, jadi 5 kali 1, 5 tambah 3, 8 per 5 dikali 5 per 10 dikali 21 per 2, jadi 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 per 2. Nah, ini bisa kita coret juga nih. Kalian bisa pakai cara, misalkan sama dengan dikali 8 kali 5. Sebentar. 8 dikali 5 dikali 5 per 5 dikali 10 dikali 2. Ini boleh kayak gini. Atau lebih mudahnya kita coret kayak tadi. Nah, atas bawah kan bisa 5, ini bisa coret sama 5 ini. Sama dibagi 5, ini jadi sisa 1, ini sisa 1. Terus 5 sama 10 sama-sama bisa dibagi 5. Ini coret jadi 1, ini coret jadi 2, karena kita bagi 5. Terus 2 sama 8 sama-sama bisa dibagi 2. Ini jadi 1, ini jadi 4. Berarti tinggal 4 kali 1 kali 1, 4 per yang bawah itu tinggal 1 kali 2 kali 1. 2, jadi 4 per 2 berapa? 2, ya. Kita lanjut, ini ada masalah 1. Kita coba selesaikan masalah ini. Ibu Mira menerima gaji untuk 1 bulan sebesar 3 juta rupiah. Untuk biaya sekolah anak-anaknya, ia harus menggunakan uang sebesar 1/6 dari gaji 1 bulan. Untuk kebutuhan belanja dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1,5 dari biaya sekolah. Berapa rupiah untuk keperluan dapur? Nah, kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Diketahui gajinya sebesar 3 juta. Terus untuk keperluan sekolah, itu 1/6 dari gajinya. Terus biaya dapur itu 1/2 dari biaya sekolah. Nah, untuk mencari biaya dapur berarti kita harus cari tahu nih biaya sekolahnya itu berapa. Ditanyanya kan biaya dapur. Nah, kita cari dulu biaya sekolah. Biaya sekolah itu 1/6 dari gaji. Biaya sekolah 1/6 dari gaji, artinya 1/6 dikali 3 juta. 3 juta dibagi 6, ini kan ada 30 nih, 30 kita bagi 6 berapa? Iya, 5. Jadi tinggal nolnya sisa 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Jadi 500.000. 1 kali 500.000, 500.000. Nah, biaya sekolahnya 500.000. Berarti kita bisa tahu nih biaya dapurnya berapa. Biaya dapur kan 1/2 dari biaya sekolah, berarti 1/2 dari dikali 500.000, karena biaya sekolahnya 500.000. Nah, karena ini masih dalam bentuk pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa. 1/2 jadi berapa? 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi 3/2 dikali 500.000.
Sama dengan, nah 500.000 dibagi 2, atau 50 ini bagi 2 bisa kan? Jadi berapa? Ya, 25. Tinggal 3 dikali 25, nolnya sisa berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kita tulis 1, 2, 3, 4. 250.000. Berarti tinggal 3 dikali 250.000. 25 kali 3. Berarti berapa? 3 kali 5, 15. 1 kali 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Jadi 75. Tapi nolnya ada berapa? Ada 4. Itu tahu 1, 2, 3, 4. Jadi 750.000. Jadi biaya dapurnya Rp750.000. Pakai RP. Gitu. Oke, kita lanjut. Oh, ini contoh pembagian. 5/7 dibagi 3/14. Nah, tadi kan kalian ingat ya, kalau misalkan pembagian itu kan kebalikan dari perkalian. Kita balik jadinya, yang sebelah mana yang dibalik? Yang sebelah kanan dari tanda bagi. Pokoknya yang di sebelah kanan. Kita tuliskan. 5/7 berarti kita balik dikali, kita balik. Jadi 14/3. Nah, ini yang mana yang bisa dicoret? 7 dan 14 sama-sama bisa dibagi 7 ya. Ini jadi 1, 14 bagi 7 jadi 2. Berarti tinggal 5 kali 2 per 1 kali 3 sama dengan 10/3, atau kita ubah ke pecahan campuran. 10 dibagi 3 berapa? 10 bagi 3 yang mendekati 3. 3 kali 3, 9. Bisa 1. Berarti 31/3. Untuk yang kedua. Yang kedua, 12/5 dibagi 1, 3/9. Berarti ini kita ubah dulu. Yang pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 12/5 dibagi 9 kali 1, 9 tambah 3, 12. 12/9. Ini sama dengan kita bagi ini kita ubah menjadi kali. 2/5 dikali, kalau dikali dibalik. Jadi 9 per 12. Nah, ini bisa kita coret 12-nya. Jadi sisa ini 1, ini 1. 1 kali 9, 9. 5 kali 1, 5. Sama dengan 9 dibagi 5. Mendekati berapa? 9 bagi 5. 1. 5 sisa 4. Jadi 1/4/5. 1/4/5. Untuk selanjutnya. Nah, ini dua-duanya harus kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 3 kali 4. 4 kali 3, 12. Tambah 3. Ya, 15/4 dibagi 10 kali 1. 10 tambah 5. 15. Ini 15/10. Nah, ini kita harus ubah ke perkalian. Jadi 15/4 dikali 10/15. Ingat yang dibalik itu yang sebelah kanan nih. Yang dibalik nggak boleh yang sebelah kiri ya, harus yang sebelah kanan. Ini sama dengan, ini bisa kita coret nih, 15 sama-sama kita bagi 15 jadi 1, ini 1. 10 sama 4 sama-sama bisa dibagi berapa? Iya, 2. Ini jadi 2, ini jadi 5. Tinggal 1 kali 5 per 2 kali 1. Atau jadi 5/2. Kita ubah lagi ke pecahan campuran jadi 1, jadi 2, 1/2 ya. Terus selanjutnya, wah ini ada 3 pecahan. Sama ya, kita ubah dulu menjadi pecahan
biasa. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7/3 dibagi, karena ini sudah pecahan biasa, kita tulis ulang aja. Dibagi 7 kali 1, 7 tambah 5, 12. Jadi 12/7. Nah, ini yang sebelah mana yang dibalik? Nah, ini kalian bisa kerjakan satu-satu dulu. Ini 7/3. Jadi kita balik yang dua kanan ini. Dikali 14/1. Dikali ini dibalik jadi 7/12. Nah, ini kita cari yang bisa dibagi yang mana? Ini 14 sama 12 sama-sama bisa dibagi 2. 14 bagi 2 jadi 7, 12 bagi 2 jadi 6. Ada lagi nggak yang bisa disederhanakan dibagi? Nggak deh, jadi tinggal 7 kali 7 kali 7 per 3 kali 1 kali 6. Nah, tinggal dihitung deh, 7 kali 7 berapa? 49. 49 dikali 7, ya 343 per 3 kali 1, 3 kali 6, 18. Sama dengan berapa nih? 343 bagi 18. Kita bagi dulu. 343 bagi 18. Yang mendekati berapa? 18 kali berapa? 18 kali 34 nih. 18 kali berapa yang mendekati 34? 1 ya. 18. Kita kurang 3. 14 kurang 8. 6. Ini tinggal sisa 2. 2 kurang 1, 1. 163 bagi 18 yang mendekati 9. Ini 162. Dikurang sisa 1. Jadi 19, 1/18. Agak banyak angkanya ya. Apa? Yang penting hitungnya yang teliti. Kita lanjut lagi. Ini ada masalah kedua. Kita selesaikan lagi. Seorang penjahit menerima 3/4 meter kain bermotif untuk dijadikan masker. Untuk tiap masker memerlukan 1/8 meter. Berapa banyak masker yang dapat dibuat? Nah, berarti kan awalnya punya 3/4 kain akan dibagi 1/8 untuk tahu berapa jumlah masker yang dapat dibuat. Nah, kita tulis aja langsung. Berarti 3/4 dibagi 1/8. Atau berarti 3/4 dikali kita balik. Jadi 8/1. Nah, 8 sama 4 sama-sama sama-sama bisa kita bagi 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Jadi tinggal 3 kali 2 per 1 kali 1 atau 6/1 itu sama dengan 6. Jadi masker yang dapat dibuat ada 6. Banyak masker yang dapat dibuat. Jadi banyak masker yang dapat dibuat ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini operasi hitung campuran.
Contohnya nih, 2/15 dikali 3/4 dibagi 5/8. Ini berarti boleh dikali dulu atau dibagi dulu boleh. Kita kali dulu aja biar lebih mudah. Kita kali 2/15 dikali 3/4. Sama dengan, ini coret. 1 ini jadi 35. 2 sama 4-nya bisa dicoret. Sama-sama bagi 2, ini 1, ini 2. Jadi tinggal 1 kali 1, 1 per 5 kali 2, 10. Tinggal 1/10 dibagi 5/8. Tahu sama dengan 1/10 dikali, kita balik ya. Jadi 8/5. Nah, 10 sama 8 sama-sama bisa dibagi 2, benar. 8 bagi 2 jadi sisa 4. 10 dibagi 2 sisa 5. Berarti tinggal kita kali ini 1 kali 4. 4/5 kali 5, 25. Ya benar. Jadi 4/25. Kalau mau langsung tulis juga boleh. Kalau mau langsung tulis jadi kayak gini. 2/15 dikali 3/4 dikali 8/5. Ini juga kayak gini juga langsung boleh. Langsung dicoret-coret boleh. Contoh lagi yang B, 1/2/5 ditambah 7/12 dikali 1/1/2. 1/2. Nah, ingat kalau untuk perkalian, kalau untuk operasi campuran, yang mana dulu yang didahulukan? Kali, tambah, bagi, kurang. Kalau ada tambah dengan kali, berarti kita dahulukan yang dikali. Jadi kita mengerjakan yang dikali dulu nih. Nih, kita kalikan dulu. 1/2/5-nya bisa kita ubah. Ini kita ubah jadi pecahan biasa dulu semua aja ya. Bentar. 5 kali 1, 5. Tambah 2, 7. Jadi 7/5 ditambah 7/12 dikali 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Jadi 3/2. Nah, ini kita kalikan dulu nih. Jadi 7/5-nya tetap dikalikan. Ini kita kalikan dulu. 3 sama 12 sama-sama bisa dibagi 3. Coret 1, ini jadi 4. Jadi sisa berapa? 7 kali 1, 7/4. 4 dikali 2, berapa? 8. Jadi tinggal kita tambah, kita jumlah 7/5 ditambah 7/8. Karena ini bawahnya masih penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu. Berapa nih? KPK antara 5 dan 8. Ya, 40, benar. 40 bagi 5, 8 kali 7, 56. Ditambah 40 bagi 8, 5 kali 7, 35. Tinggal kita jumlahkan. 56 tambah 35. 56 tambah 35 berarti 6 tambah 5, 1. 1 tambah 5, 6 tambah 3, 9 ya. Jadi 91/40. Nah, ini kita ubah ke pecahan campuran. 91 dibagi 40. 40 kali berapa yang mendekati 91? 2, benar. Jadi 80. Sisanya 11. Jadi 2/11/40. Tuh. Contoh yang terakhir, 21/2 dibagi 1, 2/3 dikurang 2/7. Nah, ini ada bagi dan kurang. Mana yang kita dahulukan? Yang bagi. Ini tapi karena masih bentuknya pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 21/2 jadi 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 5/2 dibagi 3 kali 1, 3. Tambah 2, 5 juga. 5/2. Oh, sorry, 5/3.
dikurang 2/7. Nah, kita kerjakan yang dibagi dulu nih. Ini dulu kita kerjakan. 5/2 berarti kita kali dibalik nih 5/3 jadi 3/5. Baru nanti dikurang 2/7. Nah, ini 5 sama 5 bisa kita coret sama-sama bagi 5. Ini sisa 1, ini sisa 1. Jadi tinggal 1 kali 3, 3/2 kali 1, 2. Dikurang 2/7. Nah, ini masih beda juga penyebutnya. Kita samakan dulu. 5 dengan per berapa? Ya, 14 benar. 14 bagi 2, 7 kali 3, ya 21. Dikurang 14 bagi 7, 2 kali 2, 4. Tinggal 21 dikurang 4, berapa? 21 kurang 4, 11 kurang 4, 7 ya. Ini sisa 1, jadi 17/14. Karena pembilangnya masih lebih besar daripada penyebut, kita jadikan pecahan biasa. Ini 1, sisanya 3/14. Oke, itu contohnya operasi hitung campuran. Jadi ingat kalau ada operasi hitung campuran, yang didahulukan kali batako, kali bagi tambah kurang. Ya, ingat itu. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Bye.